jika terjadi rilis energi yang secara tiba-tiba atau yang kita kenal dengan nama istilah gempa bumi, maka terkadang jika magnitudonya cukup kuat, bisa jadi memicu tsunami. Hal inilah yang perlu kita waspadai. Indonesia termasuk salah satu negara yang berada dalam garis lingkar Ring of Fire sepanjang 40.000 km. Dengan diapit 3 lempeng aktif tektonik, yaitu lempengan Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, membuat 46% wilayah pantai di Indonesia rentan mengalami tsunami. Salah satunya daerah selatan Pulau Jawa. Masyarakat selatan Pulau Jawa memiliki kepercayaan terhadap cerita penyembahan Senopati yang meminta bantuan kepada Ratu Kidul. Hal ini diketahui menjadi awal mula terjadinya tsunami, yang kemudian dianggap sebagai rekaman peristiwa mengenai sejarah tsunami purbakala di pantai selatan Pulau Jawa. Penyembahan Senopati merupakan salah satu geomitologi. Jadi mitos ini dapat dibuktikan dengan penelitian paleotsunami melalui penggalian deposit tsunami, yaitu melihat struktur lapisan tanah di wilayah pesisir. Penelitian paleotsunami merupakan penelitian untuk mengetahui tsunami yang pernah terjadi di masa-masa lalu berdasarkan bukti-bukti geologi. Penelitian inilah yang menjadi salah satu dasar peneliti Simitro untuk pembuatan model dan untuk memprediksi dampak resiko tsunami di masa depan. Penelitian ini di bawah pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pusat Studi Simitro dengan berbagai stakeholder termasuk BMKG, sebagian juga dengan BPD, dalam konteks bagaimana menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka penetapan wilayah risiko tsunami terutama di pesisir selatan Jawa Tengah dan DIY. Penelitian model tsunami ini pada dasarnya mengoptimalkan data utama dari USGS atau United States Geological Survey, di mana di dalamnya memuat citra satelit yang dapat diunduh secara bebas dan terbuka. Indikator yang kami unduh dari citra penginderaan jauh di bawah USGS, United States Geological Survey, yang memang secara legal disediakan untuk berbagai tujuan riset. Citra yang kami gunakan adalah citra Sentinel-2A dan citra Landsat, serta DEM atau Digital Elevation Model. Citra DEM yang kami gunakan ada SRTM dan ada ASTER. Data ini kemudian dimanfaatkan menjadi berbagai ragam analisis, pemodelan, dan identifikasi bencana. Dengan berbagai citra ini, saya berharap kita bisa bangun sebuah model. Apakah cukup? Tidak. Kami membutuhkan sebuah optimasi yang kuat sehingga kami gunakan algoritma machine learning. Ada sekian banyak algoritma yang kami uji cobakan, yang kami gunakan untuk menguji seberapa optimal klasifikasi, seberapa optimal prediksi data-data yang kita ekstraksi dari citra inderaja tadi. Penelitian ini juga melibatkan beberapa pihak, antara lain adalah tim Simitro, tim dokumentasi, dan mitra riset BMKG Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, penelitian ini berjalan dengan melibatkan banyak pihak. Saya memiliki beberapa tim teknis yang saya tugaskan untuk membantu saya mengunduh citra, membantu saya mengekstraksi citra berdasarkan algoritma-algoritma yang sudah saya pilih, yang sudah saya bangun, saya rangkai menjadi sebuah pseudocode yang panjang, dan itu yang saya minta tim peneliti saya untuk mengerjakan.
BMKG yang kami libatkan dalam riset ini ada 2 provinsi, yaitu BMKG dari Provinsi Jawa Tengah dan BMKG dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengapa? Karena wilayah resiko yang menjadi fokus riset kami, wilayah kerentanan yang menjadi riset kami adalah wilayah Jawa Tengah dan DIY. Provinsi Jawa Tengah sendiri berada dalam garis potensi tsunami. Salah satunya adalah Kebumen. Berdasarkan data BMKG dan peneliti, Kebumen masuk dalam status awas pada tahun 2020. Memang untuk pesisir selatan Jawa Tengah seperti Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo itu termasuk daerah rawan bencana khususnya tsunami. Dan memang beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya untuk wilayah-wilayah tersebut statusnya masuk kategori awas karena memang wilayah-wilayah tersebut bersinggungan langsung dengan pesisir selatan Jawa Tengah, di mana kita tahu sendiri di sana ada zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia masuk ke lempeng Eurasia, yang mana ketika terjadi rilis energi yang secara tiba-tiba atau yang kita kenal dengan nama istilah gempa bumi, maka terkadang jika magnitudonya cukup kuat bisa jadi memicu tsunami. Hal inilah yang perlu kita waspadai, dan juga beberapa wilayah tersebut juga banyak terdapat sungai-sungai yang bermuara di laut, dan itu juga seperti kita ketahui bersama merupakan jalan tol untuk tsunami, sehingga dampaknya bisa jauh ke daratan. Data utama yang ada kemudian diolah menjadi 5 indeks vegetasi. Data yang kami gunakan dari citra satelit adalah data indeks vegetasi. Ada indeks vegetasi yang menggambarkan kerapatan vegetasi atau NDVI, ada indeks vegetasi yang menggambarkan bukaan lahan, atau ada indeks vegetasi yang menggambarkan lahan terbangun, dan ada indeks vegetasi yang menggambarkan permukaan perairan yang luas. Dengan menggunakan sekian banyak indeks vegetasi, saya bisa menggambarkan berapa risiko kerentanan yang terdampak pada wilayah hutan, pada wilayah yang bervegetasi rapat. Dengan menggunakan indeks vegetasi NDVI, saya bisa melihat wilayah mana saja yang lahan terbangunnya berada pada kerentanan tinggi. Dengan menggunakan indeks vegetasi MSAVI, saya bisa melihat wilayah mana saja, lahan terbuka mana saja yang punya dampak atau terdampak dari tsunami, dan saya menggunakan indeks vegetasi yang lain untuk melihat berapa luas badan air yang ada di wilayah berdampak. Dalam proses pembuatan dan analisis model, data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan quantum GIS untuk mengekstraksi data. Selanjutnya dilakukan pengukuran panjang gelombang dan kemudian diolah kembali menggunakan bahasa pemrograman untuk mengklasifikasi data. Setelah kita mendapatkan data dari USGS, kemudian data tersebut kita ekstraksi dan juga koreksi menggunakan aplikasi quantum GIS. Data yang telah kita ekstraksi tersebut kemudian kita hitung menggunakan formula sesuai indeks yang kita pakai, yaitu NDVI, MSAVI, MNDWI, NDWI, dan NDBI. Data yang telah kita hitung kemudian kita konversikan ke dalam bentuk statistik untuk mempermudah dalam pemrosesan data. Dari data yang telah kita olah menggunakan aplikasi quantum GIS, kemudian kita proses menggunakan bahasa pemrograman R dengan beberapa algoritma yang telah ditentukan. Kita menggunakan historis data berupa data tiap musim dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Setelah itu kita juga melakukan proses interpolasi kriging untuk mendapatkan peta wilayah kerentanan tsunami berdasarkan indeks vegetasi. Penelitian ini memiliki jangka waktu 3 tahun, di mana tahun pertama fokus pada daerah Purworejo, Kebumen, Cilacap, dan Kulon Progo. Kemudian di tahun kedua, diharapkan model sudah selesai sehingga dapat diperluas ke wilayah Jawa Timur yang juga memiliki resiko kerentanan besar terhadap tsunami. Tahun ini kami membangun model komputer.
kami menguji dan sedang on progress membuat sistem menggunakan pemrograman Python dengan analisis geospasial. Harapannya di tahun berikutnya kami bisa implementasikan itu dan uji coba secara real di beberapa provinsi sebagai perbandingan, misalnya wilayah kerentanan di Jawa Timur, bahkan kalau perlu sampai di Bali, untuk melihat apa, seberapa besar tingkat kerentanan dari wilayah jika diidentifikasi, jika diklasifikasi menggunakan sistem yang kami bangun atau model komputer yang kami bangun. Dalam proses pelaksanaannya, tentunya terdapat berbagai macam kendala. Salah satu kendala terbesar yaitu adanya PPKM. Hal tersebut menyebabkan ruang gerak peneliti menjadi sangat terbatas. Kendala yang sangat berat adalah adanya PPKM membuat kami tidak bisa bergerak, membuat kami kesulitan survei, membuat kami sulit untuk berinteraksi dengan mitra peneliti kami. Sehingga efektivitas dan efisiensi riset kami terbatas di sana. Tahun pertama ini target saya dan target tim peneliti kami adalah punya satu produk yang diharapkan bisa kami gunakan untuk kami uji sebagai satu model komputer yang dapat diuji untuk menghasilkan wilayah kerentanan tsunami, terutama di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Keberhasilan tahun pertama itu akan berdampak pada tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jika tahun pertama gagal, maka tahun kedua, ketiga kami tidak akan bisa bergerak lebih jauh. Bersyukur tahun pertama kami berhasil membuat satu model komputer. Kami sudah publikasikan di beberapa jurnal internasional yang bereputasi dan sudah diterima, bahkan sebagian sudah dipublikasi. Itu salah satu keberhasilan yang kami anggap sebagai keberhasilan pada tahun pertama. Hasil penelitian untuk tahun pertama adalah model yang nanti akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan di daerah pesisir, terutama untuk mengurangi dampak kerusakan yang akan didapatkan ketika terjadi tsunami. Pertanyaannya adalah, ketika tsunami datang, berapa waktu masyarakat bisa menyelamatkan diri? Berapa besar energi tsunami yang diserap oleh vegetasi, yang diserap oleh lahan terbangun? Ke arah mana masyarakat bisa melarikan diri ke wilayah evakuasi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan panjang yang harus kami bangun modelnya. Sehingga persoalan-persoalan ini terjawab. Memang BMKG, BNPB sebagai stakeholder pemerintah yang memang bertanggung jawab dalam hal itu sudah memiliki formulasi-formulasi, memiliki rumusan-rumusan bagaimana mengatasi solusi itu. Tetapi sebagai akademisi, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami punya tanggung jawab yang sama untuk menyediakan solusi, menyediakan alternatif solusi yang bisa membantu pemerintah dalam pemecahan persoalan evakuasi tsunami tadi. Setelah pemrosesan dan analisis data selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji validasi dan akurasi ke lapangan. Langkah awal yang dilakukan yaitu kita mendatangi bibir pantai untuk melakukan kalibrasi GPS. Setelah itu, kita menuju ke titik sampel yang telah ditentukan untuk melakukan validasi citra yang kita lihat di satelit dengan kondisi real di lapangan. Ini titik berapa, Mbak? Titik 66, Pak. Itu 66, ya? Dari bibir pantai, titik nolnya sekitar tadi 98 meter. Wah, meter ya? Iya. Oke. Ketinggian berapa? Ketinggiannya 24 meter. 20 meter? Iya. Oke. Target riset kami ya, yang pertama ada temuan model komputer yang kami hak ciptakan. Target kedua adalah ada publikasi internasional yang kami publikasikan. Dan yang ketiga ada teknologi yang bisa kami implementasikan di stakeholder kami. Itu target kami. Kesulitannya apa? Kesulitan adalah membangun novelty, kebaruan riset itu
agar bisa digunakan agar terbebas dari plagiarisme itu adalah sebuah persoalan tersendiri dalam konteks riset ini. Terkait dengan publikasi ilmiah sejauh ini tidak ada persoalan karena bidang model komputer itu masih terbuka sangat luas untuk diteliti. Bidang model komputer apalagi dalam konteks tsunami itu masih banyak data yang belum kami sentuh, seperti data gelombang, data angin, sejauh mana peranan gelombang, sejauh mana peranan angin itu punya dampak, bahkan titik-titik epicentrum gempa itu juga persoalan yang belum kami sentuh sama sekali. Persoalan terbesar apa? Ketersediaan data. Karena tidak semua data tersedia bisa kami ambil dengan mudah. Tidak semua data tersedia dengan cepat untuk bisa digunakan. Kami masih butuh banyak eksperimen untuk bisa menghasilkan formulasi-formulasi sampai algoritma, sampai menghasilkan aplikasi yang bisa digunakan. Itu catatan saya terkait penelitian model komputer penentuan wilayah kerentanan tsunami. Memang sebagian besar pantai di wilayah Kabupaten Kebumen itu dijadikan objek wisata. Dan ketika memang waktu-waktu wisata, akhir pekan, atau mungkin kayak saat ini sedang setelah Idul Fitri, dan memang secara ini masyarakat itu punya kebiasaan, mereka setelah Idul Fitri, Syawalan itu pasti main ke pantai. Ini memang menjadi sebuah dilematik tersendiri ya. Di satu sisi ini merupakan daerah yang rawan bencana tsunami, tapi di sisi yang lain ini merupakan pusat dari mata pencaharian dari penduduk sekitar. Nah, untuk mewaspadai bencana di destinasi wisata, memang sebaiknya lokasi tujuan wisata itu dapat menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP yang mengacu pada UN World Tourism Organization atau UNWTO. Pada tahun 2019 lalu, Kemenparekraf telah membentuk mitigation plan yang mengacu pada standar UNWTO yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap tanggap darurat, yang kedua tahap pemulihan, yang ketiga adalah tahap normalisasi. Jadi secara umum mitigation plan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa pengembangan kawasan pariwisata, khususnya destinasi wisata alam, tidak dapat dipisahkan dari yang namanya mitigasi bencana. Masyarakat pesisir Kebumen telah diberikan penyuluhan dan berbagai pembekalan untuk antisipasi apabila terjadi tsunami atau gelombang tinggi terjadi. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam lini media massa yang jadi saluran komunikasi. Nah, masalahnya perlu dianalisa juga lebih lanjut penggunaan media yang tepat agar bisa mempersuasi masyarakat secara tepat pula. Beberapa area mungkin berbeda dengan area yang lain sehingga cara mempersuasinya juga harus berbeda. Pesan-pesan yang dibuat, yang dikemas itu disesuaikan dengan profil masyarakatnya. Jadi yang kami lakukan sebagai peneliti adalah, kalau khususnya saya dari sisi ilmu komunikasi, saya dan teman-teman dari dosen ilmu komunikasi melihat bagaimana model komunikasi yang tepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tsunami. Tentunya semuanya harus terlibat, baik dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah setempat, dan pemerintah pusat itu harus bersinergi bersama, dan juga dari akademisi itu juga perlu bersama-sama membangun sinergi untuk bisa mensukses karya dan bisa meningkatkan awareness bagi masyarakat terkait tsunami. Karena kalau bicara tentang tsunami ini ibaratnya sesuatu yang memang kita tidak bisa perkirakan kapan terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan sejak dini
agar kita bisa meminimalisir korban-korban yang kemudian hari bisa diprediksi berapa banyak yang akan terjadi. Jadi BMKG juga sudah melakukan beberapa kali kegiatan, yaitu sekolah lapang geofisika, yaitu penyuluhan kepada stakeholder dan para pemangku terkait bagaimana menganalisis informasi gempa bumi dan juga menginterpretasikan peringatan dini gempa bumi yang diberikan oleh BMKG, termasuk juga peringatan dini tsunami. Jadi kita mengedukasi mereka dan juga memberikan informasi yang penting terkait mitigasi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Dan selain itu juga kita ada beberapa kegiatan, yaitu sekolah atau BMKG Back to School. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, kita mengedukasi para adik-adik sekolah. Harapannya mereka menjadi agen perubahan yang akan meneruskan informasi tentang perlunya mitigasi bencana kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan untuk level internasional sendiri, BMKG juga ada kegiatan yang itu namanya IOWave, yaitu semacam tsunami drill yang dilakukan oleh seluruh negara di Samudra Hindia yang tahun kemarin juga sudah pernah kita laksanakan. Dan itu dilakukan secara berkala di bawah pengawasan dari UNESCO. Ya memang untuk kendalanya pertama ya cakupan wilayahnya yang cukup luas. Jadi kan juga bervariasinya target kita, artinya masyarakat yang tentunya dari segi latar belakang pendidikan maupun pemahamannya juga perlu kita tingkatkan. Namun demikian itulah kita coba masuk dan juga mengajak para pegiat kebencanaan termasuk teman-teman BPBD. Harapannya mereka juga akan terlibat di sana dan mereka akan meneruskan informasi dari BMKG terkait mitigasi bencananya. Tidak ada yang tahu pasti kapan waktunya tiba. Seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, yang tidak kenal apa dan siapa sasarannya. Sejauh apa yang kami bisa, dengan seluruh upaya dan seluruh tenaga, kami lakukan untuk kesejahteraan dan keselamatan bersama. Namun, seberapa keras kami berupaya, tidak ada artinya tanpa masyarakat yang turut berperan bersama-sama dengan kami. Ini bagian kami butuh bantuanmu.